Venezuela bukan sekadar negara di Amerika Latin. Secara geologis, mereka adalah pemegang kunci energi masa depan. Dengan cadangan minyak terbukti mencapai lebih dari 300 miliar barel, Venezuela secara teknis mengalahkan Arab Saudi. Namun, cadangan masif di Sabuk Orinoco ini telah menjadi kutukan sejak rezim beralih ke tangan Nicolas Maduro. Bagi Amerika Serikat, memiliki negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang dipimpin oleh musuh ideologis di halaman belakang. Mereka sendiri adalah ancaman keamanan nasional yang tidak bisa ditoleransi. Strategi hard power Amerika tidak dimulai dengan pendaratan marinir, melainkan dengan cekikan leher ekonomi yang sangat sistematis melalui Departemen Keuangan Asofake. Amerika Serikat melancarkan perang finansial dengan melarang penggunaan dolar Amerika Serikat dalam setiap transaksi minyak Venezuela. Ini adalah serangan mematikan karena industri minyak dunia sangat bergantung pada infrastruktur keuangan AS. Akibatnya, perusahaan minyak negara, PDVSA, lumpuh. Mereka tidak bisa membeli suku cadang, tidak bisa melakukan pemeliharaan kilang, dan tidak bisa menjual minyaknya ke pasar global secara legal. Namun, narasi yang kita lihat di permukaan adalah krisis kemanusiaan. Sementara di balik layar, ini adalah strategi pengosongan kas negara. Amerika sedang memaksa rezim Maduro untuk menguras seluruh cadangan emas dan valuta asingnya hingga titik nadir, dengan harapan bahwa ketika militer tidak lagi mendapatkan gaji yang layak, loyalitas mereka akan runtuh. Inilah fase pertama dari kehancuran sebuah kediktatoran, mematikan sumber kehidupan sebelum melancarkan serangan fisik. Disinilah permainan intelijen. Amerika Serikat menjadi sangat personal dan provokatif. Departemen Kehakiman AS melakukan langkah yang sangat ekstrem dengan mendakwa seorang kepala negara yang sedang menjabat sebagai buronan kasus narkoterorisme dengan menaruh harga $15,000 di kepala Maduro. Amerika secara resmi menyamakan posisi sang presiden dengan gembong kartel narkoba seperti El Chapo atau Pablo Escobar. Langkah ini bukan sekadar gertakan hukum. Ini adalah alat psikologis untuk menciptakan ketakutan di lingkaran terdalam istana Miraflores. Strategi ini disebut sebagai pengkhianatan terstruktur. Washington mengirimkan pesan yang jelas kepada setiap jenderal, menteri, dan ajudan pribadi Maduro. Kesetiaan kalian memiliki harga. Amerika ingin menciptakan situasi di mana Maduro tidak bisa lagi tidur nyenyak karena ia tidak tahu siapa di antara orang kepercayaannya yang mungkin akan meracuninya atau menyerahkannya demi mendapatkan hadiah $15 juta dan jaminan pengampunan, pardon, dari hukum Amerika. Ini adalah cara Amerika mengeksploitasi sifat dasar manusia, ketamakan, dan keselamatan diri. Perang saraf ini bertujuan untuk membuat rezim hancur dari dalam, melalui kudeta di balik pintu tertutup yang dipicu oleh iming-iming finansial paling besar dalam sejarah pengejaran pemimpin dunia. Puncak dari strategi hard power adalah ancaman militer yang nyata. Amerika Serikat secara konsisten mengirimkan sinyal bahwa semua opsi ada di meja. Kita harus membedah apa yang terjadi pada tahun 2020 melalui Operasi Gideon. Meskipun secara resmi Amerika Serikat membantah keterlibatan langsung, operasi ini melibatkan Jordan Goodrow, seorang mantan anggota pasukan khusus Baret Hijau Green Beret, AS, yang memimpin sekelompok pembelot militer Venezuela untuk melakukan infiltrasi dari laut. Tujuannya sangat spesifik: melakukan serangan kilat ke istana, menangkap Maduro, dan membawanya ke pesawat yang sudah menunggu untuk diterbangkan ke Amerika Serikat. Meskipun operasi Gideon gagal dan pelakunya ditangkap, operasi ini memberikan tekanan mental yang luar biasa bagi Maduro. Ia menyadari bahwa musuhnya bersedia menggunakan kontrak militer swasta atau tentara bayaran untuk melakukan operasi penculikan tanpa harus menyatakan perang secara resmi. Amerika Serikat juga menempatkan armada angkatan laut di perairan Karibia dalam operasi anti-narkotika terbesar dalam sejarah. Ini adalah taktik pengepungan. Kapal-kapal perusak AS berada dalam jarak tembak dari pelabuhan utama Venezuela. Kehadiran militer ini adalah bentuk intimidasi fisik untuk menunjukkan bahwa Amerika memiliki kemampuan untuk melakukan invasi kapan saja, atau setidaknya melakukan blokade total yang akan menghentikan setiap tetes minyak yang mencoba keluar dari negara tersebut.
Mengapa sampai detik ini, Maduro belum jatuh, meski sudah dikepung dari segala arah? Karena Venezuela telah menjadi benteng terakhir pengaruh timur di belahan bumi barat. Strategi hard power, Amerika tertahan oleh tembok geopolitik yang dibangun oleh Rusia dan China. Moskow telah mengirimkan ratusan penasihat militer yang banyak diyakini sebagai tentara bayaran grup Wagner untuk memberikan perlindungan ring 1 bagi Maduro. Rusia juga menyiagakan sistem pertahanan udara S-300 yang mampu menembak jatuh jet tempur tercanggih milik AS bagi Putin. Kehilangan Venezuela berarti kehilangan pijakan strategis untuk mengancam Amerika Serikat dari jarak dekat. China, di sisi lain, memberikan nafas buatan melalui dukungan finansial yang masif. China membeli minyak Venezuela melalui pasar gelap atau skema barter utang, memastikan bahwa Maduro tetap memiliki arus kas untuk menjaga loyalitas perwira tingginya. Jangan lupakan juga peran Kuba. Dinas Intelijen Kuba, J2, dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam hal perlindungan rezim. Mereka mengontrol komunikasi militer Venezuela, memastikan tidak ada jenderal yang bisa berkomunikasi dengan CIA tanpa ketahuan. Inilah yang membuat perburuan Maduro menjadi sangat rumit. Amerika tidak hanya berhadapan dengan satu rezim yang lemah, melainkan dengan koalisi kekuatan global yang menjadikan Venezuela sebagai kartu truf dalam negosiasi besar dunia. Perang di Venezuela bukan lagi soal demokrasi, melainkan soal siapa yang memegang kendali atas pompa bensin raksasa di Karibia ini. Strategi hard power Amerika Serikat tidak selalu menggunakan peluru, tetapi menggunakan dolar sebagai senjata. Melalui OFAC Office of Foreign Asset Control, Amerika menjatuhkan sanksi yang bersifat nuklir bagi ekonomi Venezuela. Mereka membekukan aset Citgo, anak perusahaan minyak Venezuela di AS, yang merupakan sumber devisa tunai terbesar bagi Maduro. Dengan menyita Citgo, secara efektif merampas miliaran dolar yang seharusnya masuk ke kantong rezim untuk membayar loyalitas aparat keamanan tanpa akses ke sistem perbankan internasional SWIFT. Venezuela terpaksa beralih ke ekonomi gelap. Mereka menjual minyak melalui kapal-kapal hantu yang mematikan GPS di tengah laut dan melakukan transaksi menggunakan kripto atau barter fisik dengan emas. Namun, setiap langkah ini dipantau oleh satelit intelijen Amerika sedang melakukan pengurasan kolam. Mereka membiarkan Maduro mencari jalan keluar yang sulit, lalu satu persatu menutup lubang tersebut hingga rezim kehabisan napas secara finansial. Mengapa Amerika memilih tuduhan narkoterorisme? Ini adalah strategi hukum yang sangat cerdas. Dengan melabeli Maduro sebagai pemimpin kartel Los Salas Kartel Matahari, menghapus legitimasi diplomatik Maduro. Di mata hukum internasional, AS tidak lagi menyerang seorang presiden, melainkan memburu seorang bandar narkoba. Ini memberikan legitimasi bagi badan-badan seperti the Drug Enforcement Administration untuk terlibat dalam operasi penangkapan. Tujuan utamanya adalah isolasi total. Siapapun yang berurusan dengan Maduro, baik itu bank asing atau perusahaan logistik, kini bisa dituduh membantu sindikat narkoba internasional. Ini menciptakan ketakutan luar biasa bagi mitra bisnis Venezuela. AS sedang membangun narasi bahwa tinggal di sekitar Maduro adalah hal yang sangat berbahaya bagi masa depan siapapun. Memaksa sekutu-sekutu Maduro untuk segera melakukan cuci tangan sebelum mereka ikut terseret ke pengadilan di Florida. Hard power Amerika Serikat didukung kuat oleh operasi psikologis PSYO. CIA dan intelijen militer Amerika Serikat terus mengirimkan sinyal kepada para jenderal tingkat menengah di militer Venezuela. Pesannya sederhana: Maduro tidak punya masa depan, tapi Anda punya. Amerika menawarkan jaminan bahwa jika militer membelot dan membantu transisi kekuasaan, kekayaan dan posisi mereka akan aman. Ini adalah taktik decapitation tanpa darah. Amerika menyebarkan disinformasi di dalam lingkaran internal Maduro untuk memicu paranoia. Mereka ingin Maduro merasa bahwa pengawal pribadinya sendiri mungkin adalah agen CIA. Ketika seorang pemimpin tidak lagi mempercayai militer dan intelijennya sendiri, maka fondasi kekuasaannya sebenarnya sudah runtuh. Amerika hanya perlu menunggu satu titik picu, di mana ketakutan para jenderal terhadap sanksi AS lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap Maduro secara fisik.
Amerika Serikat telah melakukan unjuk kekuatan dengan menempatkan kapal-kapal perusak dan pesawat intai di perairan Karibia. Secara resmi, ini adalah misi anti-narkoba, namun secara de facto, ini adalah blokade maritim. Kapal-kapal ini berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa Amerika memiliki kendali penuh atas wilayah perairan tersebut. Kehadiran militer ini juga bertujuan untuk memutus jalur komunikasi dan logistik antara Venezuela dengan Kuba 2020. Kuba adalah otak di balik sistem keamanan Maduro. Dengan mengancam jalur laut ini, AS mencoba mengisolasi Maduro dari pelindung intelijen terkuatnya. Ini adalah hard power dalam bentuk intimidasi visual. Setiap kali Maduro melihat ke laut, dia melihat beang-beang kekuatan militer yang siap melakukan serangan kilat jika lampu hijau diberikan oleh Gedung Putih. Kita harus jujur, strategi Amerika tidak sepenuhnya berhasil karena adanya tembok dari timur. Rusia menganggap Venezuela sebagai aset strategis untuk mengimbangi pengaruh NATO di Eropa Timur. Moskow memberikan bantuan teknis militer, termasuk sistem rudal S-300 yang membuat jet S berpikir dua kali untuk melakukan serangan udara. Sementara itu, China berperan sebagai penopang ekonomi lewat pembelian minyak. Meski secara sembunyi-sembunyi, pertarungan di Venezuela adalah miniatur dari Perang Dingin Baru. AS ingin menunjukkan dominasi di belahan bumi barat, doktrin Monroe. Sementara Rusia dan China ingin membuktikan bahwa hegemoni Amerika Serikat sudah berakhir. Selama Rusia dan China masih melihat keuntungan dalam mendukung Maduro, strategi hard power Amerika Serikat akan tetap berada dalam posisi buntu atau stalemate. Inilah yang membuat konflik ini menjadi sangat lama dan melelahkan bagi rakyat Venezuela. Kesimpulan dari strategi Amerika di Venezuela adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana negara adidaya mengelola rezim yang membangkang. Amerika tidak terburu-buru melakukan invasi seperti di Irak atau Libya, karena mereka belajar bahwa kehancuran total justru menciptakan kekacauan yang merugikan. Mereka lebih memilih kematian lewat 1000 sayatan, melemahkan ekonomi, merusak loyalitas militer, dan mengisolasi secara hukum. Apakah Maduro akan tumbang? Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada rezim yang bisa bertahan selamanya di bawah tekanan ekonomi yang begitu ekstrem. Namun, Venezuela telah menjadi simbol perlawanan bagi sebagian pihak dan simbol kegagalan bagi pihak lain. Bagi kita di Indonesia, kasus Venezuela adalah pengingat betapa berbahayanya ketergantungan mutlak pada satu komoditas minyak dan betapa mematikannya ketika sebuah negara menjadi arena pertarungan ego antara kekuatan-kekuatan besar dunia.